Mana yang lebih baik? Transmisi manual atau otomatis? Itu pertanyaan yang cukup menarik. Perdebatan ini sudah terjadi dalam 7 dekade terakhir. Transmisi manual dan otomatis benar-benar teknologi yang berbeda, yang menggunakan konfigurasi dan prinsip yang berbeda. Salah satunya didasarkan pada pasangan gigi sederhana, sementara yang lainnya didasarkan pada seperangkat gigi planetari. Satu menggunakan konverter torsi, sementara yang lain menggunakan kopling. Kami akan melakukan perbandingan yang logis tentang teknologi tersebut dalam video ini. Tapi pertama-tama, mari kita pahami ilmu dasar transmisi. Mesin pembakaran dalam menghasilkan torsi dan tenaga yang berguna hanya selama rentang kecepatan tertentu. Karena masalah yang melekat pada mesin IC, mengendalikan kecepatan roda penggerak dengan langsung menghubungkannya ke mesin bukanlah ide yang cerdas. Pendekatan semacam itu akan memberikan efisiensi yang sangat rendah pada mesin. Sebaliknya, kita membutuhkan transmisi di antaranya, sehingga RPM mesin selalu bisa berada dalam kisaran efisiensi maksimum. Transmisi mengatur variasi kecepatan roda penggerak. Pertama, mari kita lihat bagaimana variasi kecepatan dicapai dalam transmisi manual. Transmisi manual adalah kumpulan pasang gigi. Dia memiliki 3 bagian: input, poros perantara, dan output. Input dihubungkan ke poros perantara, sehingga poros perantara selalu berputar pada kecepatan konstan. Poros perantara kemudian dihubungkan ke perangkat output. Anda dapat melihat bahwa roda gigi output akan berubah pada kecepatan yang berbeda, karena rasio roda gigi yang berbeda. Namun, roda gigi output tidak melekat tetap pada poros output, dan Anda bahkan dapat melihat celah antara roda gigi output dan poros. Jika kita hanya bisa menghubungkan satu roda gigi output ke poros, poros akan memiliki kecepatan gigi yang terhubung. Gigi poros utama memiliki gigi cone penyelaras. Sebuah hub terhubung ke poros dan sebuah sleeve berada di atasnya. Hanya dengan menggerakkan sleeve ini, Anda akan bisa menghubungkan roda gigi dan poros. Ini mungkin tampak seperti mekanisme sederhana. Namun, selama operasi yang sederhana, hub dan roda gigi akan diputar pada kecepatan yang berbeda. Dan koneksi roda gigi tidak mungkin dilakukan saat mereka melakukannya. Pertama, mari kita buat kecepatannya sama. Untuk ini, kita harus menghentikan aliran tenaga ke transmisi. Penggunaan kopling diperlukan di sini. Dengan melepaskan kumpulan kopling, aliran tenaga ke perangkat gigi dihentikan. Kini, ring penyelaras dengan cone gesekan bisa membantu mencocokkan kecepatan gigi dengan sleeve. Bila tidak ada aliran tenaga, mendorong cincin penyelaras terhadap gigi akan membantu menyesuaikan kecepatan gigi dengan hub. Sekarang kita bisa memiliki koneksi yang mulus. Setelah sambungan, kopling sudah terpasang. Jadi, setiap kali Anda perlu mengganti gigi, Anda harus melepaskan koplingnya. Ini juga berarti penghentian tenaga dan penurunan kecepatan selama penggantian gigi. Inilah sebabnya mengapa kemudi transmisi manual tidak pernah menjadi pengalaman yang lancar. Sekarang mari kita lihat bagaimana transmisi otomatis berbeda dengan transmisi manual. Transmisi otomatis dikembangkan untuk mengatasi masalah penghentian tenaga dalam transmisi manual dan menggunakan pengaturan susunan gigi planetari daripada sepasang roda gigi sederhana. Anda bisa melihat bahwa set gigi planetari memiliki 2 input dan 1 output. Prinsip dasar transmisi otomatis itu sederhana. Cukup variasikan 2 kecepatan input ini dan Anda akan mendapatkan output kecepatan yang berbeda. Untuk mencapai tujuan ini, mari kita perkenalkan satu set planetari lagi. Output dari set kedua dihubungkan dengan salah satu input dari set pertama.
Dengan kata sederhana, pembawa set kedua dan perlengkapan lingkaran dari rangkaian pertama adalah unit tunggal. Ini merupakan mekanisme yang menarik dan merupakan transmisi otomatis yang paling sederhana. Dua kumpulan kopling diperkenalkan untuk menahan gerakan ring roda gigi. Saat kopling ditekan, roda gigi yang sesuai akan menjadi stasioner dan pembawa akan diputar. Saat kopling pertama ditekan, gigi ring hijau menjadi stasioner dan kita akan mendapatkan gigi pertama. Jika kita bisa memutar roda gigi hijau, kecepatan output akan meningkat. Untuk mencapainya, Anda harus melepaskan kopling pertama dan menggandeng kopling kedua. Ring gigi hijau akan berputar karena terhubung ke pembawa perangkat kedua. Perlu dicatat bahwa kopling pertama dilepaskan pada saat bersamaan saat kopling kedua terhubung. Jadi tidak terjadi kehilangan tenaga transmisi. 4 kecepatan output berbeda mungkin terjadi dengan 2 pengaturan set planetari. Untuk mempelajari detailnya, lihat video kami tentang transmisi otomatis. Dengan menggunakan 3 set gigi planetari secara seri, kita akan bisa mencapai 6 kecepatan yang berbeda dan mundur. Keindahan transmisi otomatis adalah dengan menarik 2 kumpulan kopling yang tepat, kita bisa mencapai kecepatan output yang berbeda. Sekarang, mari kita bandingkan 2 teknologi ini secara langsung. Seperti yang dibahas dalam transmisi otomatis, tidak ada gangguan aliran tenaga sehingga Anda akan mendapatkan pengalaman berkendara yang mulus. Operasi komputer terkontrol dan transmisi otomatis membuat mengemudi semakin sederhana. Jelas bahwa teknologi transmisi manual jauh lebih sederhana daripada otomatis. Dia memiliki komponen yang lebih sedikit dan lebih mudah diperbaiki. Di sisi lain, transmisi otomatis adalah pengaturan yang ketat. Ketika membicarakan pengoperasian tugas berat, transmisi manual memberikan daya tahan yang mumpuni. Karena alasan inilah, maka hampir 80% truk heavy duty menggunakan transmisi manual. Cara transmisi otomatis dan manual menangani kondisi pengiriman sangat berbeda dan menarik. Dalam pengemudian transmisi manual, sebelum Anda menekan pedal rem, pedal kopling harus ditekan sepenuhnya. Dengan cara ini, putaran mesin dan rotasi roda dipisahkan sepenuhnya dan roda yang tiba-tiba berhenti tidak akan ditransmisikan ke mesin. Namun, tidak ada pedal kopling di mobil transmisi otomatis. Jadi, untuk memisahkan putaran mesin dari transmisi, digunakanlah konverter torsi. Ini adalah kopling fluida yang memungkinkan selip sehingga konverter torsi membantu transmisi otomatis untuk menangani skenario pengiriman tanpa memerlukan pedal kopling. Namun, konverter torsi adalah generator panas yang baik yang pada gilirannya akan mengurangi efisiensi kendaraan. Akibatnya, kendaraan transmisi otomatis cenderung kurang irit bahan bakar dibandingkan kendaraan manual. Namun, konverter torsi modern telah mengatasi masalah ini. Kami berharap pada saat Anda berencana membeli kendaraan roda 4, Anda akan bisa memilih teknologi transmisi yang tepat sesuai kebutuhan Anda. Jangan lewatkan video transmisi DSG kami yang memiliki fitur transmisi otomatis dan manual terbaik. Mohon bantu kami di patreon.com agar kami bisa mengalih suarakan semua video bahasa Inggris kami ke bahasa Indonesia. Terima kasih.